Di sebuah kota metropolitan yang penuh dengan gedung-gedung pencakar langit, ada seorang pria tua bernama Pak Hendra. Orang-orang jarang memperhatikan Pak Hendra, meskipun dia adalah salah satu pengusaha paling sukses di kota itu. Pak Hendra terkenal akan bisnis propertinya yang menjamur di mana-mana, namun ia selalu tampil sangat sederhana, bahkan terkesan tidak peduli pada penampilannya. Suatu pagi yang cerah, Pak Hendra memutuskan untuk pergi ke sebuah dealer mobil mewah. Dealer ini dikenal sebagai salah satu tempat paling bergengsi di kota, hanya melayani klien elit yang mampu membeli mobil dengan harga miliaran rupiah. Pak Hendra ingin membeli sebuah mobil mewah sebagai hadiah ulang tahun untuk putrinya, yang baru saja lulus dari universitas dengan nilai terbaik. Namun, penampilan Pak Hendra jauh dari kesan seorang pengusaha kaya. Ia mengenakan jaket kulit tua yang sudah sobek di beberapa tempat, celana jeans usang dengan tambalan, dan sandal jepit yang sudah tipis. Rambutnya beruban dan tidak terlalu rapi, sementara wajahnya penuh kerutan. Dari kejauhan, dia terlihat seperti pria biasa, mungkin bahkan dianggap sebagai seorang gelandangan oleh sebagian orang. Saat Pak Hendra tiba di dealer mobil mewah itu, ia langsung merasa tatapan tajam dari para pegawai yang ada di sana. Mereka saling berbisik, memandangnya dengan tatapan meremehkan. Seorang pegawai muda bernama Anton, yang bertugas sebagai sales, menghampiri Pak Hendra dengan wajah sinis. Dia memandangi pria tua itu dari kepala hingga kaki, tampak sangat meremehkan. Permisi, Pak," ujar Anton dengan senyum palsu. Apa Bapak yakin tidak salah tempat? Ini dealer mobil mewah, bukan tempat servis motor butut." Pak Hendra tersenyum tenang. "Saya tahu ini dealer mobil mewah. Saya mau lihat-lihat mobil, siapa tahu ada yang cocok." Anton tertawa kecil, dan beberapa pegawai lainnya ikut menertawakan. "Pak, di sini mobil-mobil yang kami jual harganya bisa membeli rumah. Dengan penampilan Bapak seperti ini, mungkin lebih baik Bapak lihat-lihat di tempat lain." Namun, Pak Hendra tetap tenang. Dia sudah terbiasa dengan perlakuan seperti ini. Ia tidak pernah membiarkan ejekan atau hinaan membuatnya marah. "Tidak apa-apa, Nak. Saya hanya ingin melihat-lihat. Mungkin saya bisa menemukan sesuatu yang sesuai." Anton menghela napas panjang, masih dengan sikap angkuh. "Baiklah, kalau Bapak mau lihat-lihat, ayo saya antar. Tapi, jangan kaget kalau Bapak pingsan melihat harga-harganya." Mereka berjalan masuk ke dalam showroom, di mana deretan mobil-mobil mewah berkilauan di bawah lampu kristal yang mahal. Mobil sport, SUV premium, hingga sedan kelas atas berjejer dengan desain elegan dan mesin yang menderu-deru bertenaga besar. Pak Hendra berjalan santai, mengamati satu persatu mobil yang dipajang. Meskipun penampilannya sederhana, ia memiliki pengetahuan yang mendalam tentang teknologi dan desain mobil. Ia mengajukan beberapa pertanyaan, tetapi Anton tetap bersikap sinis, seolah-olah menganggap Pak Hendra tidak mungkin bisa membeli apapun. "Mobil sport ini, misalnya," kata Anton sambil menepuk kap sebuah mobil yang mengkilap. "Ini mobil sport terbaru, Pak. Harganya lebih dari 4 miliar. Saya yakin Bapak tidak tertarik. Kecuali Bapak punya simpanan emas di rumah." Pak Hendra tersenyum tipis. "Mobil yang bagus. Tapi saya lebih tertarik pada mobil sedan itu." Ia menunjuk sebuah sedan hitam elegan yang tampak kokoh namun tetap berkelas. Anton memutar mata, merasa malas untuk melayani lebih lanjut. "Oh, yang itu? Itu salah satu model terbaru juga. Harganya sekitar 3,5 miliar. Tapi, Bapak yakin? Maksud saya, sandal Bapak saja hampir putus. Bagaimana Bapak mau beli mobil seperti ini?" Hinaan itu membuat beberapa pegawai lain yang mendengarnya tertawa terbahak-bahak. Mereka berpikir Pak Hendra hanyalah seorang pria tua yang mencoba menghibur diri dengan berpura-pura bisa membeli sesuatu yang tidak mungkin ia mampu beli. Pak Hendra, dengan ketenangan yang luar biasa,
menatap Anton dan berkata, "Saya akan membayar tunai untuk mobil ini." Kata-kata itu langsung membuat suasana di dalam showroom berubah. Anton berhenti tertawa, lalu memandang Pak Hendra dengan mata melebar. "Bapak serius?" "Tentu saja," jawab Pak Hendra dengan tenang. "Bisakah kamu bantu saya untuk bicara dengan pemilik dealer ini?" Anton yang masih syok, mencoba menahan tawanya. "Pemilik dealer ini? Hahaha. Bapak bercanda?" "Ya. Pemilik dealer ini tidak punya waktu untuk orang seperti Bapak. Tapi kalau Bapak benar-benar ingin bicara, saya bisa panggilkan manajer." Tak lama kemudian, Anton memanggil manajernya, Pak Budi, seorang pria paruh baya dengan setelan mahal dan sikap arogan. Pak Budi menghampiri Pak Hendra dengan tatapan penuh curiga. "Selamat siang, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan nada dingin. "Saya ingin bertemu dengan pemilik dealer ini," ujar Pak Hendra dengan tenang. Pak Budi tertawa kecil, persis seperti Anton. "Pak, pemilik dealer ini sangat sibuk. Kalau Bapak ingin membeli mobil, saya bisa bantu. Tapi kalau soal bertemu pemilik, saya rasa itu tidak mungkin." Pak Hendra menghela napas pelan. Lalu berkata, "Baiklah, kalau begitu saya akan membuat ini lebih sederhana. Saya ingin membeli dealer ini." Ruangan itu langsung hening. Anton, Pak Budi, dan semua pegawai yang mendengar langsung terdiam. Mereka mengira Pak Hendra sedang bercanda atau mungkin gila. "Bapak bercanda, kan?" Pak Budi akhirnya berbicara, suaranya terdengar gugup. "Saya tidak bercanda," jawab Pak Hendra. "Saya tahu nilai dealer ini. Saya siap membeli dengan harga 3 kali lipat dari nilai pasarannya sekarang." Mata Pak Budi melebar, dan Anton mulai terlihat gelisah. Mereka mulai menyadari bahwa pria tua yang mereka hina ini mungkin bukan orang sembarangan, tapi... "Bapak siapa sebenarnya?" tanya Pak Budi dengan suara yang bergetar. Pak Hendra tersenyum tipis. "Saya adalah Hendra Wijaya. Mungkin kalian belum pernah mendengar nama saya, tapi saya memiliki beberapa properti terbesar di kota ini." Begitu mendengar nama Hendra Wijaya, wajah Pak Budi pucat pasi. Nama itu memang tidak asing bagi para pengusaha besar di kota ini, tapi tidak banyak yang tahu seperti apa wajahnya. Karena Pak Hendra selalu menghindari sorotan media. Pada saat itu juga, pintu dealer terbuka, dan seorang pria muda berpakaian rapi masuk. Dia adalah pengacara pribadi Pak Hendra, membawa dokumen-dokumen yang sudah siap untuk tanda tangan. "Pak Hendra," ucap pengacaranya dengan sopan, "segala dokumen yang Anda butuhkan untuk akuisisi dealer ini sudah siap. Anda tinggal tanda tangan." Anton dan Pak Budi menatap Pak Hendra dengan mata terbuka lebar, tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi di depan mereka. Semua pegawai di dealer itu terkejut melihat perubahan drastis situasi tersebut. Pria tua yang mereka hina beberapa menit lalu ternyata adalah seorang pengusaha kaya raya yang siap membeli dealer mereka. Pak Hendra menatap Anton dengan pandangan tajam. "Nak, mungkin ini pelajaran untukmu. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan luarnya saja. Kamu tidak pernah tahu siapa yang sedang kamu hadapi." Anton tidak bisa berkata-kata. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Dia menyadari bahwa karirnya telah hancur karena kesombongan dan arogansinya sendiri. Mulai sekarang, saya adalah pemilik dealer ini," lanjut Pak Hendra dengan nada tegas. "Dan keputusan pertama saya sebagai pemilik adalah kamu dipecat." Anton terguncang, matanya membelalak penuh ketakutan. "Pak, tolong, saya tidak bermaksud. Saya minta maaf." Tapi kata-katanya terlambat. Pak Hendra sudah membuat keputusan, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Pak Hendra beralih kepada Pak Budi. "Dan kamu, Budi, kamu bisa tetap di sini. Tapi satu kesalahan lagi, kamu akan menyusul Anton." Pak Budi hanya bisa mengangguk, wajahnya pucat, tidak berani berkata sepatah kata pun. Setelah itu, Pak Hendra dengan tenang keluar dari dealer, diikuti oleh pengacaranya. Saat mereka berjalan keluar, dia menatap mobil sedan hitam yang diinginkannya. Dibeli mobil itu,
Jika tanya kepada pengacaranya, "Ini hadiah untuk anak saya. Dan pastikan kamu membayar tunai." Pengacaranya tersenyum. "Tentu saja, Pak." Dengan langkah ringan, Pak Hendra meninggalkan dealer itu, meninggalkan kesan mendalam bagi semua orang yang menyaksikan. Hari itu, bukan hanya dealer yang berubah kepemilikan, tetapi juga pelajaran yang sangat berharga tentang sikap dan kesombongan. Orang-orang yang pernah meremehkannya kini tahu bahwa kekayaan dan kebesaran seseorang tidak selalu terlihat dari penampilannya, dan bagi Pak Hendra, hari itu adalah pengingat bahwa tetap rendah hati adalah bagian dari sukses yang sesungguhnya.